wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala ala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, sidang pada kuliah syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di sini dalam kita belajar salah satu sunnah Nabi yang banyak umat Islam itu nggak tahu. Ruqyah itu biasanya bapak saya ruqyah di Bengkulu. Satya. Biasanya dia lebih penyakit orang gila itu biasanya insya Allah nggak tahu kenapa makbul doanya. Dan masalahnya biasanya namanya dukun, tapi kalau Jakarta ruqyah nalurinya masalahnya ke arah juga dari dukun. Kadang-kadang juga banyak para ruqyah itu yang malu, ya kita mendoakan anak kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, malu, ya seperti itu. Kadang-kadang juga kita malu mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi yang lain, seperti itu, malu. Padahal ini sunnah-sunnah Nabi yang memang merupakan kunci atau jawaban daripada masalah-masalah yang sulit dicegah oleh anak manusia, terutama masalah yang baik. Seandainya kata ini, nggak ada ajaran Nabi tentang ruqyah, misalkan gitu. Kira-kira kalau bapak dengan santet, kena sihir, tertarik kemana? Ke dukun, iya kan? Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri dalam mengajarkan ruqyah, yaitu dengan membacakan Al-Quran, membacakan doa-doa, zikir-zikir. Saya berbicara di sini sebagai praktisi. Saya sering berusaha orang, pernah saya tes, saya ingin tahu gitu. Saya nggak perlu baca Quran, saya cuma ucapin ya Hayyu ya Qayyum. Sama. Ya, jadi ruqyah itu adalah menurut Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah itu adalah pengaduan antara roh bagus, roh murni dengan roh jahat. Roh murni itu kita, manusia ini. Maksudnya apa sih yang dimaksud roh? Itu adalah zikir-zikir lah. Kalau kita senantiasa amal soleh, senantiasa kita berzikir, senantiasa kita memohon sama Allah, dekat sama Allah, bertawakal, ya, maka dengan sendirinya ada suatu energi dalam kita yang kita nggak tahu, yang hanya dirasakan oleh orang yang memiliki gangguan jiwa. Kalau saya datang nih, baru pasien yang pasien lagi, dia udah atau kan pusing mual-mual, ada nggak nih di atas sini yang pusing gitu? Dia datang sini, dia udah pusing, udah mual. Ciri-cirinya malah seperti ini, ya, gitu. Sayu, nggak seger. Ada energi itu yang dihasilkan oleh amal-amal soleh. Energi itu yang dihasilkan oleh perbuatan baik kita. Makanya kenapa kata Rasulullah SAW, sembuhkan penyakit dengan sedekah. Apa hubungan sedekah dengan penyakit sih? Tuh ada yang jadi nahu dari salah sultan al-ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan dan hampir menguasai manusia. Bila manusia, buktinya Rasulullah pernah masih jatuh. Ya, buktinya banyak orang-orang yang bercadar, yang jenggot bawa Saudi itu, ya, banyak teman-teman transportasi yang di Saudi kena sihir juga ada. Yang dimaksud kuncinya adalah tawakkal apa? Yang dimaksud kunci dari kalimat itu tawakalnya. Ketika dia kena sihir, ketika dia kena gangguan jin, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia nggak mau tawakalnya itu nggak mampu membuat dia masuk kepada Allah. Maksudnya itu. Tawakalnya itu yang gak bikin dia bermaksiat kepada Allah. Ada kan orang yang kena, nanti kalau tidak berbicara tentang ciri-ciri gangguan jin, itu temperamen. Dasar istri geblek, suami pulang 1, 2, 3, 4 seperti itu. Marah doang wajar gak? Wajar kan? Tapi kalau sampai berlaku maksiat, binatang tuh bahasa di binatang keluar semua bermaksiat, dia nggak tawakal sama Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan orang-orang
Tentang orang-orang yang soleh, yang beramal soleh nggak digangguan jin. Loh, nggak ada. Ya, kenapa apa? Dalilnya setiap bina bani Adam kotor, wafat kotor atau wabul. Setiap anak turun Adam pasti bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertaubat. Berarti nggak simpel ayat tadi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tawakalnya itu. Tawakalnya itu yang membuat dia adalah bermaksud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya dari ruqyah ini yang dibuktikan adalah ketawakan kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Pede dengan ruqyah, ngomongin ruqyah, jangan gentar Pak, kita lagi jihad, ya. Dan kita akan pede dengan sendirinya. Saya akan pede berbicara di sini karena saya punya bahan yang telah saya siapkan untuk dibicarakan kepada semua sekalian. Kita pede mengobati gangguan jin karena kita tahu kalau kitanya sholat subuhnya ya, sholat subuhnya benar, ya, kalau dosanya sedikit atau tidak sekali, nggak maksiat, pede. Tapi kalau sholat subuhnya 10, ya kan, sholat subuhnya nggak berjamaah, pede nggak kira-kira? Orang saya ada jin juga memang mengobati jinnya. Jadi kepercayaan itu timbul karena amal soleh Pak. Ya, itu turunnya. Kepercayaan diri kita itu muncul karena amal soleh kita, sehingga kita mampu dan kita akan dibuat mudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dibuat mata kita itu memandang orang yang kapasitas itu rendah. Kita akan dibuat, sekali lagi saya bicara dalam tradisi ya Pak. Kita akan dibuat kita memandang orang yang kena gangguan itu rendah. Kalau bapak sekarang pada keseluruhan tidak juga kabur, biar luar biasa, padahal itu kecil. Nah, dengan amal-amal soleh, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita dibuat memandang gangguan itu rendah, ya, sehingga timbul kepercayaan diri kita. Misalnya kalau kita datang ke rumah pasien, ya, yang memiliki gangguan, Pak Ustaz, biasanya sih kita nggak bertemu. Ini orang kalau di mungkin orang pokoknya tahu deh, kalau kita datang dia masih tahu. Kalau nggak mau rumah, oh gitu ya. Jadi coba. Saya berpikir bisa nggak? Ternyata Allah mudahin. Ketika saya nyampe, yang pasien tersebut, ya, bisa apa tuh biasa-biasa aja. Pasti dia mau untuk diruqyah. Dan proses itu langsung, dan apa tidak mau sholat, ya. Kan kalau entah kenapa juga tuh bapak saya kan sebenarnya bapak saya itu cenderung ke orang gila ya. Saya juga kayaknya kalau buat orang gila cocok aja gitu. Meskipun saya bilang nggak saya bilang saya buin nggak, kayaknya nanti besok ada perubahan. Gimana Bu kabar anaknya Bu? Ada 2 orang ya, 2 orang, abang adik, abangnya laki-laki, adik cewek, dua-duanya gila. Ya alhamdulillah. Tapi adiknya belum, baru abangnya doang. Udah mau keluar rumah, udah mau bersosialisasi, ngobrol, udah mau mencatur lagi. Itu kan udah alhamdulillah kan, udah mau mencatur seperti itu. Nah jadi kita harus punya ruqyah, harus tahu ruqyah. Ruqyah itu apa sih? Tahu ruqyah itu apa, manfaatnya apa? Ruqyah itu tidak hanya berkaitan dengan orang yang sakit. Ruqyah itu berkaitan dengan semua hal. Ya, karena ruqyah itu adalah inti dari ruqyah itu doa dan takwa kepada Allah. Doa dan takwa kepada Allah. Ya Allah, kamu mau pulang kampung, jadi rumah mulia, sudah hilang. Kan doa, ya Allah, saya pulang kampung ini, mohon selamatan dan perjalanan sampai tiba di kampung. Kan doa. Bahkan para sahabat ya, radhiyallahu anhu, untuk harga rum aja dia mau sama Allah. Ya Allah, dalam punya di rumah ini. Hal yang kecil dalam aja sama Allah. Kita kadang-kadang kan juga menggunakan logika terus. Logika itu kebiasaan setan, Bu, Pak. Logika itu kebiasaan setan. Siapa yang saya kan belum tahu jika ada hadis yang begitu bahwa ada setan yang membuat itu berpikiran. Saya belum tahu. Wow. Siapa yang sekarang kamu? Kan logika kan? Siapa yang sekarang buat kamu? Nah kan logika.
Maka jawabnya apa? Kata Nabi, tahu soal syaitan itu ruqyah. Alhamdulillah syaitan itu ruqyah. Maka kita sudah apa? Ada yang sakit di perut, ya, ini biasa. Logika lagi yang main. Enggak, ya. Logika itu dibawa ke mana? Kita nggak dulu. Kita doakan untuk tempat yang sakit. Ya, logika dibawa. Ibu-ibu, bapak. Kalau ada yang sakit, terus bikin penyakit, kira-kira tambah nggak kerja? Hah? Tambah kan sakitnya? Sakit, suami sakit nih, misalnya, itu ya sakit. Kemudian berpikir, ntar makannya apa anak gua, ya, ntar bagaimana sekolahnya anak gua, kontrakannya gimana? Tapi sakit ya, makin sakit, ya. Penyakit yang harus dipikirin. Tapi berlindung kepada Allah, ya Allah, aku mau sampai ini. Itu jawabannya. Ikhtiar, ya, ikhtiar itu adalah doa. Doa salah satu ikhtiar, ya. Doa salah satu ikhtiar. Maka kalau ada hal-hal yang demikian itu, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikirin sama kayak orang anak ABG. Nen, abang cium ya. Enggak. Tapi dia harus kabur. Kira-kira cium atau apa? Dia bukan cium, kabur, pindah dari situ. Paham tak saya? Ya. Jadi kalau ada anak ABG, ada laki-lakinya nih zaman sekarang nih. Nen, abang cium ya. Dapat. Tapi dia nggak mau di situ aja. Habis. Pindah, jangan situ, pindah kabur. Sama penyakit juga begitu. Jangan dipikirin. Ya Allah bilang ini seterusnya. Banyak orang semua itu Allah bilang. Tapi kalau kamu kita praktis juga. Allah bilang ini seterusnya balik. Tapi saya seterusnya juga. Pindah. Kalau marah berhubung, kalau marah tahu, kalau marah berhubung, kalau berhubung kabur. Mana dia? Ya begitu kan? Iya, pindah. Kalau mimpi buruk apa? Doa obatnya. Mimpi nih. Sekian tahun nih. Mimpi buruk. Mimpi nih di perempuan nih. Bangun apa ya? Caranya. Habis tahu apa? Bantalin berapa? Iya kan? Ada ikhtiar, nggak diem gitu loh. Ini nggak diem. Nenek nggak maksudnya, enggak banget. Tapi di situ aja, habis. Ya, pindah pergi. Aku tidak bisa saya terus mulut doang. Burung beo bisa. La ilaha illallah. Ada kisah saya nggak tahu kisah di WhatsApp. Burung beo seorang ustaz, ya. Sampai burung beo aku punya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap assalamualaikum punya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum punya la ilaha illallah. Luar biasa sampai orang ini wajar pasti usaha soleh nih. Sampai burungnya gitu segitunya. Pas lagi mau diterapkan kucing, ternyata burung. Terus kita kenapa mau sedih? Iya, dia biasanya cerita itu pas lagi dituduh kucing, dia cuma terkata doang dalam cerita itu. Artinya apa? Jika dari sini doang, dari mulut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berdoa kepada Allah. Allah sih. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang menciptakan jin iblis, semua jin Allah yang menciptakan, yang manusia. Jadi a'udzubillahi kepada Allah. Allah itu loh yang dia sebut. Allah Maha Kuasa ya. Itu kan kita kan ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim masih ke tadi cabai ya. Sama aja fungsinya apa ya? Mulut itu enggak ada. Harus dimasukin ke hati dan ikhtiar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi dia mampu untuk melawan maksiat, lepas jangan lewat dari situ lagi. Kalau kita lewat dari situ lagi, ketemu PSN nangkring. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari pahalanya kelihatan. Besok-besok jangan lagi. Jangan benar-benar kita istighfar, tapi bisa dari situ lagi. Ada umpan. Pindah ke yang lain. Ikhtiar pindah tempat. Jadi kalau ada maksiat, jelas maksiatnya jangan pede-pedean. Enggak, saya kan soleh, salafi lagi. Insya Allah enggak apa-apa. Enggak boleh, enggak pede. Insya Allah Pak, saya dari kecil zikrnya Islam. Nggak mungkin saya beda agama. Enggak boleh sombong. Hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Enggak, Pak, saya nggak berzina. Orang tua saya tidak ada bahwa saya pesantren Pak. Bapak saya punya pesantren Kidul misalnya, enggak pesantren Cina. Saya mau ke Eropa ya Pak ya. Oke, Eropa lagi. Jangan datang tempat fitnah. Karena setan itu di situ. Setan itu nafsu. Ya. Setan itu nafsu. Bisikan. Ya.
Jadi melalui nafsu inilah yang kita ini syahwat, ya, dunia. Ini yang dibisikin. Seperti kayak orang Yahudi, dididik seorang anak sama seorang yang ingin berperang. Karena mereka tahu nggak ada orang yang bisa percaya cuma Rahim kecuali yang percaya. Wahai Rahim, ini di saya mau pergi perang. Oh jangan. Nanti saya nggak bisa, saya jadi perang, saya tahu. Udah lanjut setelah lagi saya mau titipin, cuma kamu lah yang lain kalau mau senang, Pak, anak tahun saya satu ini baru hancur. Yaudah, boleh ya, tapi di mana dia aja ini ya. Step by step, besoknya ambil makanan, ya kan? Besoknya ketemu ngobrol-ngobrol. Tapi kan saya yang agama, siapa tahu nanti dia masuk Islam kan? Atau nggak siapa tahu dengan saya sharing dengan dia, saya dapetin ini, mau ikutin agama saya, sharing. Tunggu lagi, besoknya ngobrolnya depan aja, kan enakan depan kan nggak berubah gitu loh, nggak orang-orang tahu kalau saya sudah bisa sama dia berdua. Besoknya tidak tahu, besoknya berzina, besoknya punya anak, besoknya membunuh anaknya, membunuh ibunya, ya seperti itu artinya. Ya, step by step. Sama kayak kita. Ada teman-teman ya, saya kenal saya juga orang kantor, saya kenal rasakan kayak begitu ya, berbapak ya, ada teman-teman cewek berkata suaminya, ya, udah mau jadiin, mas, ini mas suami saya gini. Oh iya tuh, mantap, itu keluar setan tuh. Jangan masuk situ. Yang cewek juga, kayaknya cowok itu ngeri gua ya, udah tua juga ibu, nggak usah dipilih lagi, udah selesai, udah nikah udah selesai, nggak punya perasaan kayak begitu. Satu lirikan, satu senyuman, mau kita tergoda, enggak. Ya, itu disebut setan. Cowok mana yang masih jadi? Kamu ya, jangan atas satu azanai kata Imam Al-Ghazali. Tutup pintu maksiatan, ya. Bikin muka kita bukan lucu orang. Nggak masalah ya maksudnya. Kalau ibu biasanya senyum, tutup. Gitu. Jalan sini. Yang suaminya berpelan, ya, di kantor laki-laki dibuat tanpa sadar, ini setan. Ya setan. Saya katakan setan seperti itu. Kalau orang makan susuk di mulut sini ya, dia akan tanpa sadar akan senyum. Tanpa sadar, dia nggak mau, tapi dia begitu. Kalau dia makan kepijang, tanpa sadar, semua kaitan dengan setan. Kalau dia jawara, nggak sadar, dia berlaku seperti itu. Setannya yang mengajarkan seperti itu, ya, bawa pengamen tanpa sadar. Nah, sama kayak bapak-bapak, ibu-ibu, celah setan begitu. Kayaknya gue masih jaga kan. Ketika kita ngaca ke masjid itu masih ganteng, celah setan. Dengan itu nantinya kita akan pede sama cewek. Dengan itu nantinya kita akan membuka pintu-pintu yang lain. Berani dekat sama cewek. Berani. Ini satu contoh ya. Contoh lain banyak. Sama dengan ibu juga. Jangan pasang itu yang namanya jalan-jalan setan. Kalau misalnya ada cowok yang mulai genit, pasang muka jutek, gitu. Suruh mati rupiah, seperti itu. Ya, tutup pintunya, tutup. Ya, ditutup, jangan ada salah. Ya, nih, alhamdulillah nih, kita di kantor. Saya dulu kerja di Metro TV ya, Pak, sebagai sales support. Biasanya kami itu kalau chief target, itu kita karaokean. Paham gak jenggotan bisa kedua karaokean nyanyi? Hah? Tutup seminar saja bahas Badan Ahli Zakat Nasional. Tutup pintunya. Kalau yang mampu ya lakukan semampunya. Kan 3 orang beda-beda. Artinya kalau saya nggak mampu untuk pindah kerja Pak, karena susah. Ya nggak kerja nggak seperti itu. Maksudnya boleh, saya nggak ikut-ikutan. Maksudnya seperti itu. Yang penting adalah satu adalah tutup, jangan berusaha. Kita kalau berusaha pelan-pelan gunting 2 cm, cukup sedikit, lama-lama habis, lama-lama apa ya? Akan berarti yang bebas dong, iya nggak sih? Akhirnya bebas kemana-mana itu. Akhirnya karaokean, akhirnya lebihnya diminum tuh. Tapi minum apa ya? Cewek-cewek kayak begitu, ya kan? Mas laki-laki kalau injak sih, nah loh, laki-laki itu kayak begitu udah berubah tuh bawaannya. Jadi stop,
Satu adalah itu, mau kemana lagi kan? Tidak. Ya, itu sekilas tentang psikologi, tentang bagaimana kita seorang ruqyah dan apa ruqyah. Kita akan masuk pada bab-bab mengenal ruqyah syariah. Ada yang tanya gue pada ruqyah? Nggak ada ya? Ya, ibu-ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruqyah itu adalah terapi gangguan penyakit ya. Kalau saya ya yang bikin definisinya adalah terapi gangguan penyakit baik yang medis atau yang non medis. Melalui metode baca Al-Quran, doa, zikir-zikir, ya, itu ruqyah. Inti ruqyah itu adalah tahu kita, ketahuan kita, kedudukan kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang sahabat yang sebenarnya kita telah dengki, di mana butuh ruqyah. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita berzikir a'udzu bikalimatillahi min kulli syaitonir rajim wa min kulli ainin dari jin dan dari binatang-binatang berbisa. Ya, dengan binatang berbisa. Jadi kalau kita mau bikin tempat yang belum kita masukin agar, maka kita bisa lakukan ruqyah itu. Melakukan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim, itu ruqyah. Enggak harus ini surat mau ingat enggak. Ruqyah mana aja bacain. Saya terapi orang gila Pak, yang gajinya 2 cm, ya, cuma pakai doang. Saya ingin terapi hadis saya itu dan berhasil. Alhamdulillah, dengan sholat meskipun sholatnya harus ada rakaat jadi rakaat, tidak masalah. Yang penting cuma sholat dulu, tapi tidak dulu kerja. Ya, baca apa doang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pede, yakin. Nah, masalah ini tahu nanti. Baru akan ada orang udah sembuhnya gitu. Apa yang yang Bapak bacain? Kemudian apa sih Pak bedanya Pak? Begini kok imam maghrib, isya, subuh tuh pada bacain Al-Fatihah, tapi nggak ada yang serupa. Ini aja Pak, niatnya beda. Ini yang dulu. Kalau berdoa ya Allah, mau pada begini lagi gitu. Cuma pakai nyampe nggak Bapak? Nggak nyampe. Ya. Doa kita tuh kita mengharapkan kita dorong atau melek hati kita ke atas. Benar-benar ya Allah. Hamba mohon padamu supaya baca ruqyah hari ini lancar ya Allah. Semoga apa yang aku bicarakan nggak salah. Mohon sama Allah, harapannya benar gitu loh. Nggak cuma ngomong-ngomong berpikir waktu itu benar-benar Allah Akbar. Apa ya? Ada Allah itu nggak benar. Benar-benar disapin. Itu apa ya? Kemudian dipikir, ya. Di Hayyu ya Qayyum dan Jalal. Jadi kita harus mencari berita, mencari makhluk. Yang topik yang kedua, aku mencari berita, mencari makhluk. Nanti kita perhatikan, menafik, nanti perhatikan, ya. PD yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak telepon, Ustaz, saya saat ini ini berapa ya ongkosnya? Berat. Kan orang bisa tuh. Ya kalau saya minta ongkos, cuma saya sudah punya bensin. Salah sendiri kenapa ada ruqyah? Kenapa enggak? Itu kan warna loh, Pak. Itu kan adanya sama kayak ada sholat. Allah Akbar sedada, Allah subis, kayak sholat. Allah Nabi. Ya kan? Kenapa masih bisa orang? Ada sunnah Nabi yang dari ini. Ada satu mungkin penghulu ya, penghulu sunnah Nabi. Jadi penghulu sunnah Nabi mungkin nggak semua orang jadi penghulu. Tapi kalau ruqyah kayaknya urgent ya. Ruqyah urgent sih, dulu bapak. Urgent kan, mesti punya gitu loh. Kalau masalah kita tuh emang udah punya. Kalau masalah orang Betawi itu udah punya kita gitu, pegangan kita ruqyah bukan ada cincin, bukan jimat. Pegangan kita ruqyah doang, nggak pakai doang. Ya enggak, nanti kita ada titik-titik mana ya.
Nanti software yang ada di detik mana yang bisa dipakai untuk biasanya jin ngumpet. Ini nggak ada hadis, nggak ada hadis Nabi, tapi semua ini berdasarkan pengalaman aja, pengalaman dalam ruqyah. Tapi hadis secara umum dia ada. Sesungguhnya setan berjalan di bawah darah, ya. Inna setan yaitu adalah Jordan. Itu setan berjalan di atas di berada yakin sama Allah, ya. Jadi seperti itu Pak ya. Oke seperti itu. Atau enggak nggak ngapain? Nggak ngapain di rumah bini lagi sakit gigi. Ya Allah, ada di situ sembuh ya Allah. Itu ruqyah Pak. Bahkan itu lebih nabung. Saya banyak ya, saya sering ruqyah orang yang sembuhnya nggak apa ya. Saya pernah ruqyah anak SMP umur 16 tahun, ya, dia seperti kayak orang stres, histeria, katanya. Dan saya baru kali ini mendapati pasien yang model kayak begitu, disuruh ruqyah mau, karena nggak mau, disuruh mandi mau, karena nggak mau. Di ruqyah nggak ada getaran-getaran setannya, tapi nggak kelihatan. Saya nggak tahu. Saya sampai nyari buku psikologi umur 16 tahun pengembangan psikologi ya. Kebetulan saya adalah pendidikan agama Islam, jadi kental psikologinya. Ada yang penyakitnya tulang belakang, tulang start sedikit di belakangnya. Bu, setelah 7 hari lebih nggak berubah. Saya bilang, Bu, ini saya pikir bukan gangguan jin, tapi kemudian saya pikir ini ain, atau mungkin barangkali datang kecil. Coba aja, enggak usah, jadi dokter. Dokter mana? Dokter gitu. Oh, ya udah, kok saya nggak tahu lagi, saya nggak tahu apa. Ya, kemudian 5 bulan lalu, pas seminggu lebaran SMS. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini namanya Sarah. Alhamdulillah, Sarah sembuh. Oh, alhamdulillah, Allah Akbar, saya gitu kan, saya SMS. Alhamdulillah, Allah Akbar. Iya nanti soal saya ke rumah. Terus ya payah semuanya. Saya lagi ibu itu sesudah diapain? Oh dibawa ke logo, jiwa logo Pak Ustaz. Katanya di belakang ada satu jepit. Alhamdulillah kalau udah sekolah lagi. Alhamdulillah. Jadi kita tetap ada apa namanya? Kita bisa tahu gitu loh. Pengalaman karena kita pernah nggak yang begini. Itu adalah pengalaman juga. Itu ya, doa ya Allah, kenapa ya Allah nggak sembuh ya Allah, tolong ya Allah, kasih mani ya Allah, setiap datang cepet kadang-kadang saya Bu, udah nggak usah pikir ibu, saya malah gak enak orang belum sembuh udah kasih duit, udah pikir aja nggak usah kasih uang saya gaji sedikit karena saya ingin mengenal ibunya gitu, supaya ibunya nggak terlalu soal biaya saya. Enggak tuh, gaji saya udah gede, bukan gede gitu. Jadi misalnya nggak boleh. Saya doain ya Allah, ini enggak sembuh tidur di rumah. Saya jadi bingung gitu, penyakit gitu. Ya alhamdulillah, entah doa saya kabul, entah memang doa orang tuanya, entah memang doa ibunya, apa memang dulu secara dulu pernah jadi yang baik orang tuanya atau kasih. Jadi begini, ketika saya berpikir seorang terus sembuh, jangan pernah pikir bahwa itu kesembuhan dari saya. Barangkali itu sembuh karena oleh ruqyah sebelumnya. Cuma karena sekarang lagi ada training di bawah sering berdoa sama orang tuanya, kemudian Allah kasihan disembuhin, barangkali kasih Allah apa yang kita lihat di mata enggak belum tentu benar, barangkali seperti itu gitu loh. Berdoa sama Allah, doa ruqyah bagaimana Pak Ustaz? Saudara saya di Papua, iya nggak apa-apa doain aja ya Allah, semoga adikku yang di Papua sembuh ya Allah, semoga lahirnya lancar. Tapi ruqyah juga berdoa aja, berdoa sama Allah. Kalau kita orang yang pede itu, orang yang banyak beramal, orang yang pintar, orang yang punya Tuhan banyak, dia akan pede. Bapak-bapak juga begitu.
Kalau kualitas iman dan takwa udah dikit, si ngomong gini, kenapa ini rupiah? Kan bapak kan soleh, soal insya Allah nggak putus. Kalau kita kan bilang dulu, nggak pede kan? Itu bukti kalau dia nggak pede. Jadi kalau dia pede percaya diri, insya Allah doa juga mantap. Ya Allah, membantu supaya ini seperti itu, ya. Kemudian itu rupiah syariah ya. Rukiah syariah itu untuk menggunakan metode-metode Al-Quran, metode-metode yang sesuai dengan syariat Islam. Ada sih beberapa bagian yang dianggap bid'ah, tapi sebenarnya dalam rukiah itu ada bid'ah. Kalau ada teman-teman sini yang mau komentar tentang rukiah yang bid'ah, nanti dia akan siap untuk ngobrol-ngobrol. Pak Ustaz, begini-begini kan nggak ada zaman Nabi. Pak Ustaz, yang begini-begini kan nggak ada Nabi. Saya siap. Nanti kalau di akhir materi ngobrol-ngobrol masalah rukiah itu nggak ada bid'ahnya, Pak. Rukiah itu nggak ada bid'ahnya. Yang ada cuma syirik sama syariah. Karena kata Nabi, lakukanlah nggak masalah labak sabi rukiah malam syirkan. Nggak masalah tentang rukiah selama nggak syirik. Cuma itu doang. Ya, selama nggak syirik. Mau pakai apa yang nggak syirik nggak apa-apa. Imam dia mukul-mukul pakai tongkat. Nabi Muhammad nggak mengajarin, Nabi kita. Jadi kan? Jadi nggak masalah dalam rukiah selama nggak syirik. Ya kali ya kali itu syirik. Kalau bacanya Fatihah, bacanya Al-Quran nggak masalah. Kemudian ke masalah rukiah syirkiyah. Nah, kalau rukiah syirkiyah ini berlainan Pak, Bapak Ibu, ya rukiah syirkiyah ini berlainan. Rukiah syirkiyah ini berlainan dengan rukiah syariah. Kalau rukiah syirkiyah ini ciri-cirinya nih, nah ini ada cirinya. Dan saya matchingin dengan apa pengalaman saya di lapangan. Nah, biasanya ini sisi dukun, ya. Menanyakan pasien dan nama ibunya. Biasanya dia cuma bawa kan? Ya, enggak, bukan rasis. Apa dulu? Ini loh Pak, aku ini investigator, bisa gitu kan? Loh, sampai kan cantik. Nggak tahu nih Pak, saya mau lama nih gini-gini. Tulis lah. Nama kamu siapa? Nama saya Sri Mariani Utami. Sri Mariani Utami. Ya. Kamu ini orang berapa ya? Mungkin Pak. Oh, nama bulat kali. Itu iya Pak. Iya nih Pak. Bulat. Oh, kalau begitu kamu siapa nama ibunya? Nama ibunya Sri Mariani Pak. Bulat sekali. Ya wis lah kalau gitu. Nama ibunya biasanya. Kalau laki-laki lagi nama ibunya. Seharusnya kan nama bapaknya kan? Ya, kecuali kalau lahir dengan keadaan Cina. Lahir dengan keadaan Cina. Nama ibunya Isa bin Maryam. Ya, kita dihinakan oleh jin. Kita dihinakan oleh setan dengan menisbatkan kita kepada ibunya. Sama kayak kita kalau pinjam uang di bank yang dipakai sama teman. Nama ibunya bukan bapaknya, Yahudi. Ya, seperti itu. Yang kedua, meminta salah satu dari beberapa benda bekas yang pernah menempel dari diri pasien. Ya, Pak, aku ini disco nih sama anaknya PRT nih. Ya wis, bawain sandalannya, bawain BH-nya, bawain selampennya, bawain bajunya, bawain rambutnya, bawain kukunya, bawain apa aja yang bekas nempel.
Ya, makin ekstrim permintaan dukun itu makin ekstrim juga. Kayaknya kalau sampai sepak yang belum dicuci diambil, itu makin najis, makin ekstrim Pak. Kalau cuma feeling saya selama saya merukyah ini, kalau cuma pakai baju-baju doang gitu ya, sampai enggak. Kalau udah sampai tataran di Al-Quran, menulis Al-Quran dan berangkat, itu baru luar biasa. Mungkin nanti nggak boleh. Kemudian terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah padanya, kemudian dilemparkan ke tempat tertentu. Ini kambing. Bagaimana dengan baju? Ini yang orang Betawi yang orang Jawa. Kalau mimpi salah satu anggota keluarga kita kecebur sungai, kalau tenggelam, apa yang dilakukan Pak Bu? Yang orang Betawi orang Jawa. Dulu dokter kita lemparin bajunya ke sungai kan? Iya nggak sih, pernah nggak kayak gitu? Kalau anak kita ini atau tua kita nih, ya kan? Kalau bibi galop nih, ngobatnya apa? Buang bajunya ke sungai yang mengalir, iya kan? Iya kan? Ya, udah cuma saya doang juga kayaknya ya. Iya kan? Nah, sembuh, saya pernah ngakuin. Adik saya bikin galop tidak panas. Karena ada bukti begitu, saya buang bajunya semua, alhamdulillah. Itu baru baju, bukan kambing nih, gimana binatang. Itu lebih ekstrim lagi. Ya, itu lebih sirik lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian menuliskan mantra yang tidak dapat dipahami hurufnya. Jim, ha, wow, kadang-kadang gambar macan. Cuma gambar Arab, agama pesan Arab dibikin macan. Ya, saya nggak tahu. Saya banyak cita-cita banyak itu buku pengasihan tadi jangan goyang, masih bacaannya masih apa PJJ itu bahasa zaman dulu. Ini kertas saya masih kertas itu kok, kertas kayak kertas corak itu, kertas bunyi yang zaman dulu. Ajian hizib untuk perawat tua. Hizib untuk perawat tua. Itu sudah dapat itu. Saya tatakin. Nih, beberapa ibu yang punya jimat-jimatan, yang punya kayak gitu ulin ya, kasih saya biar saya simpen. Kalau yang jimat terbakar, kalau yang masih bisa dipakai untuk seminar-seminar saya manfaatin. Barangkali yang paling sering menjadi pahala. Pahalanya bukan sih ya, ini obatnya. Ada nggak yang punya jimat-jimat, golok-golok, cincin atau buku-buku yang kayak gitu? Kalau ada kumpulin, ya kasih ke saya, ya. Kemudian ada gambar pisau, tangannya Nabi Muhammad, di sininya, ya macam-macam seperti itu. Ya. Kemudian di warung-warung, kalau tanya itu pernah ada juga, nggak pernah apa betul-betul. Itu apa? Itu dari ustaz saya Pak. Bukan. Itu uskunku, Ustaz dukun. Ya. Ada wow. Ini kan Al-Quran, aku dari mana? Itu bukan Al-Quran itu. Bulu-bulu yang nggak punya makna, yang itu udah ada perjanjian dengan jin. Ya. Kalau punya mujarabah, ya terbitan Surabaya. Orang yang punya bukan tuh, itu berantakan tuh. Ya, ditaruh di peci, biar pidapannya bagus. Ya kan praktisi juga saya dulu, suka juga yang kayak gitu-gitu. Ya, taruh dompet pengasihan, biar dibawa, biar disering orang. Jadi kita taruh tulisan wow jin gitu, taruh dompet, kita sering wah ada beda ya kan. Kalau uang itu mujarabah itu, N5, N15 itu mujarabah. Ya, dan kalau dia di kunyit, kalau orangnya aja ayat 5 itu dimasuki dijalin, dibawa dan kunyit, enggak jadi emas. Itu kan aneh nggak sih? Kunyit jadi emas, aneh gitu. Sebegitu, ya. Jangan ya ada amal-amal wakaf dipijit, tempel-tempelan nggak usah. Terus aja, ya. Mendingan mati dalam keadaan muslim
mau miskin kayak, mau jomblo mati, jomblo seumur hidup, nggak masalah. Yang penting bertahan kepada Allah. Ganjaran soal kelasnya ketika bimbingnya di tempatnya. Ada orang masih kecil, masih baby, belum susu sama ibunya. Orang Betawi, bukan kasus ya, bukan kasusnya. Betawi, tangannya. Biar gedenya cantik, ya benar. Umur 16 tahun jadi berondong orang. Dihajar sama orang laki-laki lain. Cantik ya, menarik minat. Ya, ceweknya kan bodoh, dia nggak tahu dia lagi sama cowoknya tenggelam dalam lautan asmara, dipakai, ya sama cinta, tapi Allah takdirin ada anak jin di situ, dikasih jadi, tahu lagi, begitu lagi, kita jadi lagi, begitu terus sampai umur 34 tahun, di rumah nangis, tanya sama ibunya, ibu pernah makan ini nggak anaknya? Kagak, kok demi Allah, pas lagi 3 hari rukiahnya loh, dia kok dulu masih kecil, masih bayi, masih susu. Apa coba kayak gitu? Makan susu supaya dapat jodoh, bener jodoh tapi nggak nikah, kawin iya. Ya, yang cowok yang begitu, paling 3 bulan, yang cowok enggak, sama yang cowok berzina, free sex. Nalurinya makanya Pak, bukannya apa dia iman soal rajin. Tapi naluri dia itu loh, saya. Naluri dia itu nomor itu nggak bisa tahan. Kayak Ustaz Awad, Ustaz UGB, Ustaz apa tuh? UGB, Ustaz Bumi. Dia sholat, tapi penolong. Naluri dia bahwa dia itu nyolong emas di bandara itu loh. Nalurinya naluri sektor itu loh Pak. Karena menempel di situ. Marah-marah. Bahwa siapa yang pernah marah-marah tapi nyesel, ini nggak benar boleh. Saya nggak benar. Nah, setan itu yang kayak begitu. Nanti kalau bersahabat kan Allah nggak bakal kayak begitu. Makanya kalau ada buangin, jimat-jimat yang dulu dibuangin. Ada orang yang di sini di susu. Kalau setelah pelayan orang, hancur. Di sininya buat kecantikan. Di sini nih, kalau sini nih, ya. Ini buat kecantikan nih. Kalau di sini ke atas, ini buat kewibawaan. Ya, kewibawaan. Kalau bicara itu bikin orang di sini umumnya dia nggak tahu alasannya apa. Mungkin ada saraf yang berkaitan dengan otak di sini, mungkin ada saraf yang berkaitan dengan aura di sini, mungkin saya nggak tahu. Nanti alam semoga orang budaya bisa ingin belajar motok aura, bukan yang motok orang, enggak. Bikin tahu siapa sih kaitannya dengan itu loh tadi, begitu. Nah, naluri dia yang saya bilang tadi, kalau saya pakai tusuk begini bilangnya, kalau disukai dipatah bawaannya namanya apa? Pakai tangannya itu mulut, kita mulut, tanah yang paling di atas. Kira-kira gini Pak, kalau Bapak berarti gede fitness, mungkin dia kalau begini dulu ini, nggak mungkin. Dong fitness, gede berarti, nggak mungkin dikecilin, pakai mobil Mercedes-Benz, enggak yang mobilnya dalam kencang, nggak mungkin Mercedes-Benz, apa ya? Pede gitu, itu sama kayak orang susuk di pahatnya. Mungkin nggak mau ditutup, nggak mungkin masih keluarin karena enak kumpulan di situ gitu, kumpulan di situ dikeluarin. Sehingga banyak masalah laki-laki itu kayak seperti itu. Jadi kalau duduk di, saya kan sering ke Senen, kalau malam-malam tuh beruki orang, bukan sering pernah ke Senen. Kalau Lucia kan kemana nih? Seperti itu, ya, di kota itu masalah orang yang kuat, gitu. Paham tuh di kamera tuh kayak begitu. Ya, saya sendiri ya, saya sendiri ya, karena nggak gimana kan. Terus besok lagi ya, enggak, kalau terjadi orang lain, ya nggak betul lagi. Oke begitu dong tempatnya, ini jangan lagi. Jadi saya bicarain Bapak, jangan lewat Indonesia jam 7 sampai jam 2 malam, jam itu tempatnya ada benar. Kalau kecelakaan di situ, aduh, nggak tahu betul. Lo kok di sini meninggalnya nggak lucu kan jembatan, dia hitam, pakai peci dan kartu, bintangnya banyak. Di sini kita bener, ya itu. Udah
mendahului, yang laki-laki boleh berzina dulu. Ada nggak ibu punya saudara sana yang sering kurang dulu, nggak capek? Itu biasanya pengasihan, suruh pengasihan. Sebelum jalan-jalan, nalurinya itu kalau dua lepas. Ya, kayak laki-laki, kita laki-laki kalau begini, terakhir kan sendirian, bisa nggak cewek. Nah, itu naluri setan tuh. Ya saya pernah ngalamin kayak begitu. Ya, kenapa sih itu kalau pergi nggak pernah bawa kondisi ribet, bawa istri nggak sendirian? Nah, ada naluri setan banget. Senang sama cewek-cewek di mobil, kenaan atau di mana gitu. Itu naluri setan tuh Pak Bu ya. Ya, betul nggak? Dan yang cewek sama nih ya. Jadi tutup dengan ada istri dengan anak itu sebenarnya meskipun sakit secara hormon setan itu lebih melindungi kita. Kita lebih terjaga, mata kita lebih nggak enak sama istri kita. Terus terjagalah gitu. Sampai puasa mau bohongan puasa. Padahal nggak puasnya nggak boleh bohong ya kan? Ya kan? Mau puasa mau nggak puasa kan nggak boleh bohong. Tapi karena puasa kita nggak bohong. Mungkin begitu kalau kita sama keluarga sama istri pulang kampung atau pulang pribadi mana lebih terjaga. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan menikah begitu salah satunya. Memakai isim, nah yang tadi sudah dibahas ya. Kemudian menyuruh pasien untuk mengurung diri di suatu ruangan yang tidak dimasuki sinar matahari untuk beberapa waktu tertentu. Ya, kalau sampai mau naik tangga, sampai jangan keluar rumah dulu seminggu. Loh, kalau saya kenapa kerja seminggu dia kerja atau apa? Oh gitu ya? Ya seperti itu ya. Dia dimasukin di kamar atau dalam gua ya, atau dalam dia sendiri ditutupin. Istriku nanti kalau bertujuh hari kalau buka ya ini lubangnya karena perkataan saya telah selesai. Oh baik Kak Mas. Nggak punya waktu boleh juga nanti. Banyak kan yang begitu ya. Biasanya ilmu saktian tuh kayak gitu. Ilmu saktian ya 7 hari dalam. Saya pernah di awal tahun 2000 saya pernah berguru kepada Ustaz Kiai di Tangerang daerah Boncau ya, dan saya berguru ke dia. Tapi saya nggak pernah mau ditampung ke dia. Nggak tahu saya terima karena ini. Saya puasanya itu subuh, tapi bukanya semua dia. Kalau dia bilang buka, kalau dia bilang enggak. Iya, ya waktu kan saya nggak apa namanya ya gitu tadi aja. Dan histori dia itu kalau beda agamanya nggak perlu dia beda agamanya tetap dalam tanah itu kan di tangannya tutupin ya kan tadi saya bilang tadi. Ya makanya itu saya nggak respect sama dia, tapi ilmunya luar biasa. Orang-orang yang kenal santet kelas dulu dari sekitar 100 meter itu udah serupan begitu udah menunjukkan wah ini hebat gitu, seseorang itu ini hebat. Semua orang yang dari mana Jakarta, dari jenderal datang tinggi itu yang mau datang ke dia di Boncau namanya Suhata itu dulu kan dulu saya kafir ya apa namanya zaman dia menyuruh pasien untuk tidak bentuk air untuk waktu tertentu ya. Air itu kan gimana ya, mau cebok nggak bisa ya, mau nggak bisa gitu. Jadi memang najis lagi itu najis dan jahat aneh. Padahal kalau rupiah mau doang, ibu mau tiduran, mau senderan atau mau duduk Bu, ini Pak Ustaz, kaki saya kesurutan akan sederhana ya, enak kan lepas gitu. Ibu mau duduk atau mau tiduran atau mau sedang? Saya mau tidur kan, mau enjoy tiduran gitu ya. Enak. Ya, kalau ini doang, pakai air lah, ngurung diri lah, dan bodohnya mau sarjana dan register ya. Dan kita orang Jakarta, kalau orang Dusun di kampung saya Bengkulu ya, yang kalau lebaran parfumnya Adipur mereka saya akan lebaran salam ini parfumnya per mobil nih nggak tahu kami Adipur ya kayak begitu di sana. Mungkin di Borneo mau ya, kita di Jakarta loh, informasi internet segala macam ini sedang mau digagahin ya. UGB ya, saya nggak menjaga UGB nya, jadi contoh aja
cewek disuruh berdiri, tas dalam copot, pakai sarung doang, ya, dilecehin seksualnya. Seperti itu. Mau, kan bodoh gitu. Otak kemana gitu? Cuma rasa bahwa nafsu. Dia ingin begini, dia ingin begitu. Dan naluri orang terhadap rukyah itu begitu ya kan. Orang-orang kalau dengar rukyah, misalnya bisa begini, bisa kerukunan. Ya, saya mungkin kemarin anak SMP, bukan anak kuliah, namanya Sarah juga. Ya, namanya Sarah juga di sini di daerah komplek Yayasan Reok. Ibunya nanya begini, Pak, isinya cewek cowok Pak? Hah? Isinya aja cewek cowok. Terus saya malah tahu, saya bukan ngaji. Jadi saya malah tahu seperti itu naluri ya. Padahal kan dia udah manggil orang yang benar gitu loh, biasa iya bilangnya. Tapi menanya sih kayak gitu. Itu yang perlu sini di buku Bapak. Ya kalau kita buku ini terkisah iya, tidak wajib. Kemarin kita nggak wajib. Ya ibu, ya kita simpan apalan doang. Semua isinya nggak tahu. Mau ada eksekusi yang tentunya nggak ngerti apa-apa juga. Saya cuma baca Al-Fatihah, baca surat, nanti Habib yang ngajarin, atau Habib yang ngajarin. Nggak ngerti di jurnal nggak wajib sama. Nggak ngerti apaan. Blow juga nggak wajib. Bodoh nggak ngerti apaan wajib. Nggak bisa ngeliatin kanan kiri gimana nggak tahu. Rukyah haji udah doa sama potensi saya dengan potensi bapak-bapak yang potensi sama. Ya, yang beda banyak takwanya kepada Allah. Soal pengetahuan soal ini sama, ngerti juga, ngerti tahu nol. Ya, jadi dia manggil saya orangnya bener nih. Nanya salah, Pak itu yang ada dalam perusahaan saya coba. Sama kan kayak begini. Berarti pengetahuannya tentang rukyah masih sedikit. Nah dalam kesempatan ini saya kasih tahu kepada ibu seperti hal tadi bahwasanya kita nggak tahu tentang dunia jin, kita nggak tahu dia di mana, kita nggak tahu dia kawin di mana, kita nggak tahu muka di mana, nggak ada yang tahu, nol besar. Ya pengetahuan saya tentang itu sama dengan dunia jin, paling dikit lah. Kalau mungkin ibu berbicara baca buku, buku mungkin. Tapi dengan amalan hadis bukan dengan perkataan yang lain. Bahkan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bertentangan karena dia nggak tahu masalah jin. Jin itu yang punya amalan sunnah aja, hadis wahyu. Kita nggak tahu nih ibu, lalu dikirimnya malam-malam jam 2 nih, kita nggak tahu. No, ya. Jadi ini rukyah harian, rukyah yang sebenarnya harusnya kita sendiri yang berada Allah tawakal, ya. Gitu. Memberi sesuatu kepada pasien untuk ditimbun di tanah, nih supaya istri kamu nggak kabur, tanam nih di tanahnya. Istrinya baru keluar 1 kilometer, udah nggak tanam. Baru mau ke rumah orang tuanya, bawanya pulang, gerak seperti itu. Kadang-kadang juga, Pak, saya sering ibu nikah belum Pak. Oh, ntar ya. Tanam ini Pak itu, tanam kiri belakang. Gak ada Pak, lu gak ada. Tanam Pak. Ya kalau gitu sama ya. Ya, tanam ini belakang ditanam ini. Jin yang kecil hilang, jin yang gede masuk. Jin ini gini, ya ibu, saya nyihir bapak A, ya. Kecil yang operal, yang budak, yang congean, yang belang-belang datang, ya, gangguin. Terus datang dukun, bawa jin pangkatnya letnan, kabur yang operal tadi, tapi masuknya letnan. Makin banyak begitu, nanti yang lain tidak tergangguin nih. Bagaimana? Dari dukun yang lagi. Oh, alhamdulillah Pak, sejak dipegang Bapak, saya nggak pernah gini-gini lagi. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian, anaknya berubah. Stres, sudah mulai marah. Nah, lu nggak benar nih. Ambil lagi dukun. Wah, ini karena dukun yang dulu nih, gini. Dimasukin lagi dengan jin yang tempatnya majen. Jin yang lain kabur. Begitu terus. Nah, udah mentok habis rukyahnya sakit.
rukiahnya capek, yang gitu-gitu, ya. Wah itu nggak butuh tahun. Itu proses lama. Ada yang cepat, ada yang dia selain dia berdukun dia ngamalin sendiri, ngamalin. Oh, kemarin saya merukiah tukang santet, tukang flu. Jadi dia apa sih kalau ini apa ya? Kalau ini sebagai sarana santet itu terdapat kayu kotak sekitar 4 cm ke kanan, 7 cm ke bawah, ya. Sama dia dicolok nih ke sini, yang satu lagi yang cowoknya ke sini, jadi begini. Tapi bisa ya, dibikin ke bawah, dibolong-bolongin. Nah, nanti itu tusukin melalui sistem teleponnya. Ada ritual juga. Kadang kami berjima dengan rangka naluri apa? Ke cewek yang dituju. Akhirnya dia langsung begitu, dia diserang sama orang, lawan pasiennya juga diserang juga, kalah. Bulan-bulan, ya, kalau makanya gitu. Pernah nonton ini ya, punya itu siapa yang namanya jatuh yang foto yang di dalam sel kayak gitu bukan loh, yang tipis, ya, mau begini kalau mau itu, dia berarti terus di rupiah sama saya. Ini pasiennya akhir, ya saya, pasiennya terakhir, ya, karena akhir waktu itu terlalu jauh, beliau memberikan amanat saya solusi. Akhirnya dia nggak bakar, itu sarana penggunaannya nggak bakar. Dia saya rupiah, wah, sama menakutlah, ya. Akhirnya dia alhamdulillah, Allah kabulin doa kita. Dia mau pergi dan dia mau instan mau bakar, dan dia SMS saya juga udah berikan, dan dia minta untuk keluarganya, dan keluarganya tuang angkat. Ya, memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asap. Ini saya belum pernah mengenai ini, jadi saya tidak pernah cerita. Bahwa teman kami dengan kata-kata yang tidak dipahami. Ada di sini. Kalau rukiah pakai bahasa Jawa boleh nggak? Hah? Ada jawab? Rukiah pakai bahasa Jawa? Hah? Boleh. Rukiah pakai bahasa Inggris? Boleh. Rukiah pakai bahasa Yahudi? Boleh. Rukiah boleh semuanya. Berdoa kan? Pakai bahasa masing-masing. Pakai bahasa Arab? Ya, boleh. Ya, cuma kalau yang namanya ya anaknya gitu, ya kelabang biru, ya kelabang hitam misalnya gitu kan, ya adanya air, adanya laut, kan kayak gitu, ya ketipu yang keliru, kalau ketipu yang keliru, wah sembuh, ketipu orang katanya, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau duduk di kerumunan semua, jadi masalah semua. Ya Allah, semua. Bahasa Melayu boleh nggak? Kalau bahasa Melayu, ya Allah, gue minta nih ya Allah ya, kesembuhan nih. Nggak ada maksud ya bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu yang terkanjar. Ya Allah, gue minta ini ya Allah, seperti ini. Nggak enak kalau bahasa Betawi deh, kalau bahasa Jawa masih enak, nyuwun gitu. Boleh nggak? Boleh kan? Gitu boleh. Pakai bahasa apa aja boleh, tapi aku Arab, Al-Quran. Terkadang si penyihir memberitahu pasien dan nama kampung. Terkadang si penyihir memberitahu pasien nama dan kampung. Terkadang si penyihir serta permasalahan yang akan dikemukakan. Dan yang ke-13, meminta mahar atau tarif tertentu yang tidak boleh dikurangi atau tarif yang sangat memberikan. Ibu, bapak, ini adalah bapak ibu berat kasusnya, berat kasusnya ibu. Ini bisa sembuh nih dengan air mata macamnya. Macamnya susah dengan air matanya pak. Dia katakan, dia kalau enggak air mata gue lah. Dia kalau enggak kasih makan aja. Makanya ada digaji loh, 900 juta rupiah. Kalau lama itu kan kayak mahal kan?
begitu. Yang anak-anak itu cucunya Pak, kasihan sih pasiennya yang miskin-miskin gitu. Ya, kasihan Pak, saya pernah menangis. Saya mau rukyah itu, ya Allah, saya kasih uang nih. Enggak, saya kasih uang nih, belum sembuh nih. Makan uangnya enak lah, jujur aja. Makan uangnya enak, beban. Saya beban. Kalau sembuh, ya saya welcome. Kalau senang, gue senang gitu kan. Tapi dia dalam belum sembuh, selama terapi ngasih uang, ada pedo, ada NP, ada 200, ada 300. Makanya gak enak Pak, betul. Demi Allah, saya nggak boleh. Karena kita pulang nggak bahagia gitu, masih di dalam penyakit. Gimana mau enak, gitu kan? Dan kita hanya mau tahu penyakit ini Allah nyembuhin, bukan saya gitu loh. Saya ingin tahu ini, tapi otaknya itu udah tertanam bahwasanya oke itu udah kayak tukang bengkel, dan masukin minyak pasien, masukin motor, pulang sembuh gitu. Salah, ya nggak gitu. Allah yang eksekusi, Allah yang nyembuhin. Kita cuma vaksin doang. Ya, kalau misalnya nggak mau uang, rukyah sendiri. Rukyah sendiri bisa. Ada nabi sama kok membunuhnya kok sama. Saya sekali lagi bilang sama, bahkan lebih mumpuni. Kalau ibu orang tua dari anak, kalau sakit ibu orang tuanya lebih mumpuni. Dua orang tua ngabul. Sampai dua orang yang pakai, gitu loh. Lebih mumpuni kok dua orang tua. Ya. Ya kalau ibu nggak mampu baca, ya gampanglah cari buku yang utuh. Ya 13, ya 14, memakai mediasi manusia untuk menangani penyakit hewan. Ya Ustaz Suryono tuh mengeluarkan jin dengan jin lagi. Ya, yang tadi yang saya bilang jinnya pakai toprak. Nah, sehingga terjadi akumulasi jin di dalam dunia dia, sehingga penyakitnya lebih besar. Makanya kalau buatnya pakai jin, ibu-ibu ada rukyah sakiyah, tapi isinya sirik-sirik. Di Banten, di dekat Bonanas, ya, departemen di belakang itu ada rukyah sakiyah di situ. Tapi saya ada pernah main teman-teman, banyak barang-barang kayak wakaf itu dari mana? Dari situ, di situ. Begini, ya itu udah bawa itu pegangan-pegangan itu. Jadi itu juga banyak ya. Tapi ini kalau kita udah kenal ini, insya Allah ya, jangan mau. Kalau udah masuk, ternyata begitu apa yang saya lakukan ada situ kabur. Maaf Pak, biarin. Kita mau di dalam keamanan bisa kabur nanti kabur kan. Ya, menyuruh mandi dengan bunga berupa mandi dari air dari sumur, ya, atau mandi dari air 7 mata air yang berbeda, atau bahkan 7 lautan. 7 lautan, capek dong. Ya kan? Laut Sunda, laut itu jauh-jauh kan laut. Ya, bunga biru Pak, asal sendiri. Saya pernah ngasih ngelakuin, itu pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Bani. Dia menunjukkan pakai bunga. Saya nggak tahu dari modelnya, tapi kalau dia sudah begitu, yang tapi ya tapi Imam Nawawi itu ya pembesar masalah Syafi'i, Padol, ya Padol, silakan kalau ikutin. Tapi kalau tanya apa hukumnya, saya nggak tahu. Dia nyuruh pakai 7 pakai dengan baca-bacaan, ya baca-bacaan rukyah, syariah, Al-Quran. Dan saya pernah praktekin semua, saya praktekin. Ya hasilnya jauh beda dengan pakai jauh beda. Jadi itu hanya kriteria mungkin juga saya dan lain juga. Kalau ada jauh beda pakai dalam lupa mungkin ya saya nggak tahu. Nanti tanya Ustaz yang lebih tahu masalah ini. Ya mandi dari air yang berbeda. Ini juga enggak. Tapi kalau ada saudara-saudara bapak ibu sekalian yang perlu di rumah aja, ya. Kalau saya sih nggak bicara masalah dari sisi goibnya, saya hanya dari sisi psikologi. Bapak ajaklah anak itu, ibu ajaklah anak itu jalan-jalan ke laut, jalan-jalan terjun, dia senang-senang kan mandi gitu. Iya kan, dia senang. Baru melihat lagi. Salah satu metode saya menyembuhkan penyakit orang gila, ya adalah membawa dia keluar. Jalan-jalan, sholat. Tapi kata dunia sudah ada makan. Nah, Ustaz Tabrani, muridnya Ustaz Al-Hakim bin An-Adad,
Nyata sama aja begitu. Penyembuhan untuk orang yang sering di rumah ngomong itu, jadi mikir, malas mati, pemalas, ya, nggak mau kerja. Karena di rumah depan terus, begitu psikolognya. Bawa keluar. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang begitu, dan bapak ibu nggak bisa ngambil kerjaan, ajak keluar, ikut kerjaan. Nah, ini tolong keluar ke situ. Nah, nggak apa-apa, sampai tuh ke kantor, itu perlakuan gue. Memang dia di sini enggak, dia baru dua aja supaya bantu dia ini motor pakai. Kan kalau dia kerja, kalau dia bergerak, ini darah kan bergerak juga, sehingga salah bergerak, sehingga otak berjalan. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, yuk kita pakai. Tahan gini, tahan gini semuanya, ya, adu ya. Lagi 1, 2, 3. Lagi. Gimana? Ada nggak rasa kotak? Ada kan? Sakitnya ini yang bikin kotak. Sama metode orang yang kena sakit orang dia kan malas. Tak mungkin kakinya. Dia akan berkotak tuh. Lari kotak. Makanya salah satunya adalah jalan keluar. Jalan aja. Biar dia jalan gerak gitu loh. Ini gerak jadi darah tuh nggak beku, nggak lagi isi jantungnya berkotak, otak mikir jadinya. Jadi kalau udah mau apa-apa jalan gitu. Jangan diem paling toilet nongkrong, berak, makan. Enggak, aja jalan keluar, ayo keluar. Ini kan gitu. Makanya Ustaz dalam kitabnya pokoknya ulama dia menyembuhkan penyakit orang yang pingsan sampai lebih dari 3 malam dengan cara apa? Dipukulin, dipukulin sembuh. Kenapa? Karena ekor sakit itu loh, kulit itu sakit itu loh. Sedang kan? Nggak ada yang ada lagi kan? Kita mulai. Ya, kemudian memberi amalan kulit, oprosis. Bapak-bapak, ibu, kalau mau ganteng, mau cantik, baca Al-Fatihah 1 kali malam-malam. Itu dia, wiridannya oprosis. Yang masuk malah jin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau kaya, malam Jumat ya, baca ayat kursi 1 kali. Yang ada besoknya kalau Jumat, molor. Proses bid'ah. Dan jinnya kayak begitu, ini yang kayak begini nih, rukyah juga begitu kalah. Ente maksudnya bener, gimana sama jinnya? Bener reseh ya mas, reseh ya mas. Jangan mundur. Kalau ketemu sama jin-jin yang malah aja kita yang mendidik kita, lu aja sering main futsal, mau main kan gitu kan sama main futsal ini, gitu kan? Kayak begitu tuh, jangan minder, rukyah terus, entah itu kelas 3 tuh. Jangan takut Pak Ibu ya. Itu cuma gebrakan setan doang supaya kita minggir. Ciri-ciri gangguan jin. Ciri-ciri gangguan jin tentang sihir ada lagi ya. Ya, gangguan jin ciri-cirinya adalah yang pertama adalah emosi yang tinggi dan sulit terkendalikan. Kalau emosi kan biasa ya, Bapak Ibu ya, Ibu sekalian ya, emosi itu biasa. Rasulullah yang pernah ngakak memerah tangannya kan. Cuma kalau emosi itu udah naik 1, 2, 3, 4, 5, pulang-pulang suaminya isinya molor, isinya marah, wajar. Tapi kalau berpikir, dasar malas, nyesel gue dikemotnya dulu,
Dengan gue kawin aja sama gini, itu setan. Batasannya apa sih Ustaz? Batasannya kalau kita sudah bermaksiat, berarti udah setan. Ya, berarti udah setan. Tinggalin. Istri dan suami masih mau, malas untuk jadi uang kerja gini. Batasannya kalau kita udah bermaksiat, itu udah setan. Maka slow banget. Ya, istighfar. Ya, jangan terus, jangan istighfar tapi masih di depan suami yang lagi molor. Istighfar yang sedang masih di depan istri yang masih molor. Jangan, tinggal. Ya, tinggal, jangan situ terus. Kalau terus tidak akan akibatnya sial sama sial. Jangan pindah, jangan situ terus. Ya, kadang-kadang sampai nggak istri molor. Begitu. Mau begini, cuma mau gitu, mau apa? Ada nggak sih ibu-ibu nih sering saya dapat curhat dari ibu bahwa katanya banyak ibu-ibu bawanya pengen bunuh suaminya, bisikannya, pengen cekek, pengen mukul suaminya. Itu benar ibu? Nah, kita kan dapat sering-sering juga dari ibu yang lain tuh. Yang kata begitu, bawanya pengen bunuh suaminya, pengen cekek suaminya, pengen mukul atau dia suaminya kalau tidur, begitu. Itu kalau ada gangguan jin di rukyah. Adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Ya, berulang. Yang sering, saya fenomenanya yang sering aja. Misalnya kita lagi di motor atau naik mobil, di depannya ada cabai-cabean pakai tanah yang mini. Ya, tahu salah. Astagfirullahaladzim, lurus ke kanan, ke depan. Ya, jangan menarik. Kalau menarik malah cari dan lagi. Ya, koreksi. Tahu nih, ya Allah, sedih koreksi, ya Allah, gimana ya? Ini udah sebagian nih. Ya, kita bisa terus lagi, terus. Bermaksudnya ulama terus, ya. Taubat begitu, ya. Taubat. Sulit khusyuk untuk bersolat. Allahu Akbar. Bisikin. Apa ya? Kayaknya kurang ya. Kadang Allah. Lagi. Allah. Lagi. Allah. Akbar. Turun lagi tuh. Allah. Itu saya nemuin pasien yang begitu baru selesai hidup saya bukan lagi. Kenapa? Kayak tentu Ustaz, kamu cimbonya enggak? Dengar suaranya enggak? Cuma masa kayak gitu Ustaz, itu setan, duduk. Kayak begitu, ada kan yang gitu. Kita kencing, udah dicabut cebok, tapi kayaknya enggak hangat ya. Kayaknya ini nih kejepit nih kayaknya nih. Enggak usah, ya. Itu bukan setan, ya. Jangan lagi gitu. Jangan betul. Kemudian sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran. Ya, baru Alif Lam Mim. Zalika bifa'il dzalika dzalika kita selesai. Udah untuk sakit, sudah ngantuk tidur. Ya, Allah sempit. Atau yang dengarnya? Yang dengarnya suami itu berjual najis itu. Itu setan. Ya, Al-Quran itu mau yang baca amin itu merdu. Tapi kalau yang dengarnya gak demen, berarti yang dengarnya bermasalah. Ya, yang dengarnya bermasalah. Ya, banyak kok kerugian kita yang sekolahnya palas-palas. Ya, tapi dibenci sama rajin. Ya, karena ketakwaannya itu. Nah, kita yang nggak pernah baca Quran yang bagus, nggak pernah baca Quran, dia baca Quran ria. Dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya. Giliran sih, Allahu Akbar, nggak qanaah, nggak khusyuk, nggak istiqomah, bohong. Nggak sama dengan yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
ikhlas tuh begitu. Dengar nih, ada hadis Nabi nih. Orang yang pertama kali sama orang berjihad. Ditanya jihadnya, dia bilang, enggak ya Allah, aku berjihad karena mencari ilmu. Enggak, pernah lihat. Supaya dengan berani, disekat malaikat kakinya, wajahnya terkulung di tanah, dilempar ke neraka. Yang kedua, orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran tuh yang diseret tuh ke dalam neraka. Makanya hati-hati baca Quran tuh ikhlas, keluar dibuat-buat, keluar dibentuk. Kalau emang seniman ikhlas tuh. Emang hobi kasar pingin. Ya kayak suaranya si apa? Sudah sama dia istiqomah gitu. Ada istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi ikhlas. Bapak saya nggak bisa baca Quran, wallahi. Bapak saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran. Tapi doanya itu orang gila di Bengkulu sembuh, nggak sembuh bagian. Ikhlasnya itu loh. Ini kita ini yang udah ngamalin sunnah nih, yang udah ngamalin sunnah, udah tegotan, udah pensiun, udah pakai kartu, ya. Belum tentu kita lebih hebat dari orang-orang yang baru masih awam belajar agama. Dia belajar agama ikhlas, dia menjadi benar-benar mungkin pilih diamalin. Kalau kita mungkin hanya gaya-gaya doang, gitu, ya. Ya, kemudian minder pede itu termasuk juga bagian juga daripada gangguan jin. Cepat lesu dan capek, ya. Pernah Ustaz Tabrani memberikan tausiahnya ketika seorang dokter disantet pakai bajunya. Jadi bajunya kalau dipakai bajunya capek, mau lepas segera lagi. Itu sihir melalui media itu, ya. Kalau di kantor duduk ngantuk, ya. Kalau di luar senang. Kalau ibadah ngantuk ya. Cuma kalau di diskotik senang, kesetan ya kan gitu. Sulit konsentrasi dan fokus. Nah, sulit konsentrasi atau fokus itu biasanya apa? Pelet. Orang yang menyangkut itu rata-rata begitu. Ini gimana mau konsentrasi pikiran cowok mulu? Gimana mau konsentrasi pikiran cewek mulu? Gimana mau konsentrasi kalau pikirannya dia sukses Prabowo atau Jokowi? Gimana mau konsentrasi? Gak pikirannya kan bisa ketemu. Kalau yang ketiga kalau saya pikirin yang satu dua aja. Biar susah itu untuk konsentrasi. Dikit-dikit terkenal. Mau makan, ingat dirimu, kayak gitu. Lagunya kan itu cinta kan. Mau tidur, ingat dirimu, kayak gitu. Iya begitu. Nah, itu penyakit, ya itu penyakit. Kemarin saya baca postingan di WhatsApp itu racun asmara. Iya kayak begitu. Racun asmara itu disebut oleh lemparan panah kita. Ujian-ujian dua. Kita ABG di UIN, terus kita sering melancarkan pandangan kita ke semua cowok, semua cewek. Dan pandangan ini yang bikin kita suka. Yang kedua ujian, kamu cantik loh. Karena seumur hidup dia belum pernah diuji, dia senang sehingga timbul cinta. Kemudian berlama-lama berasmara, ya berasmara kemudian ya begitu susah dicari. Merasakan sakit yang tidak sembuh. Ada nggak sakit sini ibu yang tidak sembuh? Migren namun, ya sakit mahmin namun, ya betul namun dan sakit mulu. Ya coba di rupiah. Memandangkannya kegiatan ibadah, ya memandangkannya kegiatan ibadah. Kemudian yang ke-11 depresi tingkat tinggi. Nah tadi kalau depresi ini harusnya di kamar, ya, di kamar begini sama keluar. Ini adalah demikian. Depresi itu bahaya, bisa membunuh orang, bisa dia bunuh diri. Sering sedih tiba-tiba, sering tiba-tiba, sering sayang tiba-tiba, sering ingat tiba-tiba. Itu diantaranya gangguan pelet, ya gangguan pelet. Ini si Bulana yang nih. Iya. Nah, kalau kan digantung ke angin, kalau angin begini, ya begitu tuh. Ini salah satu media yang terkawal, media banyak, ribuan Indonesia mah banyak, itu salah satu media aja, ya.
Kemudian sering serupa. Nah, ini mau udah jelas kalau sering serupa, tanya dah. Sering mendengar bisikan, memanggil nama sendiri. Ya, seolah-olah ada yang bicara. Pernah nggak sih bapak-bapak ibu sering berkata dulu pada Allah, Allah begini, Allah kadang diserahkan ke kelamin pria, wanita atau bahasa-bahasa tubuh lainnya. Itu setan, bisikan-bisikan begitu. Ya, ketika kita, kalau yang bisikan itu kita dulu saya gini, tiba-tiba ada muncul, ini nggak mungkin, itu bisikan. Terus bapak pernah merasa ganteng dan musik nayal panggung, ya kan, dan gitar, orangnya. Terus ngobrol tuh di dunia hayalan, ngobrol itu bisikan. Ya, kalau dulu kita masih ada kecil begitu ya. Udah begini kan, pakai celana nayalnya itu bisikan, ngajak bisikan. Nah, kemudian bisikan itu muncul ketika eksekusi bisikan itu muncul ketika kita mau melakukan amal ibadah yang aku pakai baju merah, itu bisikan muncul. Nah, mau sekolah baju ini ya, bisikan muncul. Naluri hasil apa yang datang, akhirnya sudah kita lepas nih, itu bisikan. Akhirnya sudah baju ini, itu bisikan. Begitu. Kemudian paranawir atau emas, ya. Sering mencium bau wanginya di rumahku, ibu-ibu yang tajam nih, di rumah kadang bau wangi, tiba-tiba bau anjir, darah, itu sering tuh ibu-ibu kalau di rumah tuh, ya, sering pengaduan, sering melakukan tindakan aneh tanpa sadari, aneh kan sih, aneh kan, terus apalagi yang aneh, pakai rambutnya pang ini pang nih, itu aneh kan sih pak, kalau orang waras. Aneh nggak rambutnya panggung, ya? Aneh nggak sih? Terus laki-laki main gitar di atas panggung pakai rok, pakai telepis begini. Aneh nggak? Aneh kan kalau orang yang waras nasihat itu aneh gitu loh. Ngapain joget begini di TV radio namanya? Yuk kita semangat, yuk kita yuk kis apa sih ya? Joget kayak gitu kan? Kalau kita nasihat ini kan nasihat nih. Ini kayak gitu, itu punya siapa? Si orangnya itu punya apa? Kayaknya gimana ya sama luas kita ya? Nggak apa ya? Saya pikir itu kayaknya gila. Masa kayak begitu sih manusia ya? Ada ya gitu. Nggak waras. Maksudnya tadi, itu kan? Ya, memiliki kemampuan supernatural. Memiliki kemampuan supernatural. Memiliki kemampuan supernatural bisa melihat alam gaib, merasakan alam gaib. Ya. Kemudian sering tertawa sendiri. Ya ini faktornya dia menghayal. Ini biasanya orang-orang yang bercinta, ya. Tahu sendiri. Ingin ceweknya atau cowoknya itu tetap sendiri. Semuanya, jadi pasti begitu. Susah tidur, nah ini tidak tidur jam 8 tidur, jam 2 baru bisa tidur, jam 10 tidur, jam 2 baru tidur. Bangunnya jam 5 malam, jam 7 pagi, jam 4 pagi baru subuh. Kirain 2, lawannya begini. Ya, banyak lagi saya sudah bacain karena banyak. Saya kasih waktu untuk sampai jam 10 Pak untuk tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau jawab. Saya kesini dari Pasar. Jadi yang menanyakan tentang anak saya. Umur sekarang sekitar 3 tahun. Dulu pas rumah kami. Kalau pas waktu itu seringnya itu hampir tiap malam anak itu sering nangis, bukan lama-lama. Terus waktu pas kita pulang kampung ada beberapa yang ngomong, kan, mendingan pindah rumah aja, soalnya di situ tuh yang nungguin banyak. Nanti kalau misalnya lama-lama nanti malah kasihan anaknya. Nah kadang
kalau yang saya rasain itu kan waktu itu coba kamu ngaji. Kalau misalnya pas kita ngaji itu enggak ini, tapi biasanya itu ketika pas kita mau tidur, jadi jam 11 sampai jam 2, jam 3 gitu. Seringnya rewelnya di jam-jam segitu. Akhirnya kita pindah, alhamdulillah udah bisa normal gitu kan. Pas kemarin kebetulan kan kita mudik lagi, ada masih tetangga rumah, dia itu ngomong gini, itu siapa yang sama anakmu? Nah, nggak ada orang. Itu kayaknya ada teman yang nemenin. Nah, terus namanya kakeknya, mbahnya gitu kan, pada ngomong, wah kalau misalnya ini akhirnya ya namanya dari kampung dibawain, ada yang dibawain ini tolong nanti biar pageran, terus dibilangin kalau misalnya kebetulan kalau mbak saya itu ngomong gini, ini ada kan suruh bawa, terus saya ngomong kalau misalnya nggak ada hadisnya tolong nggak usah, karena saya udah di Jakarta dulu, karena saya masih di kampung gitu kan, saya suruh nunjukin ininya apa. Kata mbak saya gini, itu kan sebenarnya dibaca, karena ini berhubung masih kecil, ini mau ditulisin aja, suruh buat kalung. Nah, jadi itu gimana Pak Ustaz? Yang model kampung kalungnya di rumahnya? Jadi sebenarnya pertanyaannya mulai dari banyak. Kalau rumahnya sih sekarang ibaratnya udahlah, itu udah lewat dan udah pindah juga gitu. Yang saya tanyain itu masih mungkin nggak sih gitu kan? Yang waktu itu masih gangguin anak saya gitu kan. Terus yang kedua masalah yang tadi katanya itu anak saya itu kalau misalnya lagi sendiri malah ada yang nemenin. Dan anak kecil juga menurut tetangga saya kan dia suka katanya bisa lihat gitu kan. Situ kok katanya ada temennya. Terus yang ngomong coba kamu amalin ini gitu kan, suruh baca ayat kursi, suruh baca Al-Ikhlas, sama ada satu lagi itu satu ayat, cuma ada yang 1000 kali, 41 kali, sama 10 kali gitu. Kalau yang bahasa saya belum tahu karena dikasihnya udah kalung gitu. Iya. Kalau hukum kalung itu ikhtilaf ya. Bahkan Imam sendiri buat kalung buat anaknya. Jadi hukum Al-Quran atau baca Al-Quran ya, atau baca Al-Quran ya, itu ikhtilaf. Meskipun sebagai ulama mengatakan tidak boleh, sebagian boleh. Tapi itu Al-Quran ya. Kalau yang dua Al-Quran lebih lagi nggak boleh. Soal apakah anak bapak itu ada temenin, itu saya pernah dengar dari Ustaz Riyad Badri, ada jenis-jenis jin yang sering gangguin orang, di antara yang mendengar ada, meskipun dia sendiri nggak pernah tahu ke sana. Tapi kalau bapak berdasarkan berdalil, berdasarkan pendapat teman bapak itu yang ada itu, maka jangan hadapi. Maka Rasulullah SAW selalu doakan Hasan Hussein, itu kan dikalimat damah bintang Allah. Aku ini kamu dari Allah yang sempurna dari penyataan manusia. Itu doa. Itu kan dikalimat doain itu, ya, didoain, diamalkan. Rumah bacakan nama Allah. Gunakan ayat, gunakan niat untuk mengusir. Ngomong, jin-jin yang ada ini, kalian pergi dari sini, atau kalian akan hancur karena ayat Allah. Baca itu. Karena kita kan nggak musir Pak, kita ini diem aja. Guru kita begitu ya, badannya. Ukurnya wah, kan gitu. Pada umur apa rumah? Disuruh izin dulu ya hati izin dulu. Bagaimana mau pergi mau enggak? Ngomong dulu, ngomong. Ya, saya mintakan karena itu bangsa yang terhormat bangsa manusia, lebih rendah, jin rendah. Saya mintakan pada jin-jin yang menghuni rumah saya ini, baik yang di loteng, yang di sumur, di kamar mandi, yang di ngomong aja, agar pergi kalian dari sini, atau kalian hancur karena ayat Allah. Karena kami tidak merestui kalian tinggal di sini, atau Palu. Udah resmi tidak boleh presiden. Gitu ya. Ngomong begitu. Nah anak doain
Bapak aja selanjutnya. Saya pakai doa, kadang Bismillahirrahmanirrahim. Pukul pelan-pelan. Kalau enggak, ya ada baskom isi air, mandiin pakai selimut, pakai air kain. Lalu itu lakukan apa aja. Ya, jangan minder kalau setan. Usir itu, minta pulang ke rumah nih, ya. Ngomong sama dirinya, usir. Yang itu, saya mintakan pada jin-jin penghuni rumah saya ini, yang di loteng, yang di sumur, yang di dapur, ya, yang di atas pohon, ya, untuk pergi dari rumah saya ini. Nah, saya tidak merestui kalau tinggal sini. Ngomong. Ya, yang lain. Ada lagi yang lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah kita bisa mempercayai bahwa kalau santet dari suatu jin itu memang ada dari kondisi kita yang secara syariah ini bisa kita lawan? Santet atau sihir menimpa seorang mukmin, gitu ya. Kalau kita itu mukmin ya, yang udah kenal sunnah, yang udah mandi gitu, ya mungkin celahnya ada. Inna syaiton, sesungguhnya setan itu selalu berada dalam manusia, isi manusia dalam terkadang itu ada setannya. Dia selalu menimpai manusia, dia tunggu celah-celah makhluknya. Nah, celah-celah makhluk itulah siapa di sini yang ada sama ya dari pagi nih bangun tidur sampai sekarang nih dia belum ada dosa yang masalah, kan dia ada dosanya gitu, ketemu sekali itu celah itu yang dimasukin. Setelah itu dimasukin. Nah, ketika setelah itu dimasukin, dia pelan-pelan, step by step. Dia tahu kalau bapak benteng kuat. Step by step, pelan-pelan. Setelahnya melalui tujuh syahwat. Misalnya cewek. Dia pernah cewek nih. Step begini. Belum. Kuat. Istiqomah, masih benteng kuat. Cuman ada kondisinya apa nih? Wah, ini cewek. Nafsu kan? Wah, gimana nih gue? Nafsu banget nih. Akhirnya apa? Buka internet, lihat film-filmnya, beberapa film-filmnya ada sesuai. Lemah dong, kalau segitu kan, lemah kondisinya, jin masuk gak? Masuk yang sini tadi itu lagi, siap-siap nih mantap-mantap nih, ya. Gubrak masuk, mulai. Gimana ya? Baru berapa ya? Cuekin tuh. Masih nonton film gitu lagi sebenarnya belum teman-teman. Mau ditonton lebih baik. Makanya ibu-ibu bapak, kalau kita salah nih, pasti kan salah nih, pasti salah. Buru-buru tobat. Karena tobat itulah yang membuat kita eling ke Allah. Itu intinya tobat, bukan ini. Nah, faktor apa sih yang harus tobat tuh? Setelah psikologi itu kita tobat, itu yang membuat kita eling. Karena tahu kita manusia, Allah sadar. Ketika kita sadar pakai salah, kan ada eksekusi untuk benar. Beda sama orang yang ngambil salah. Rokok itu, rokok, banyak rokok. Ketika dia berpikir seperti itu, nggak akan berhenti sampai kapanpun. Tapi kalau dia berpikir satu adalah haram, dia akan berhenti meskipun belum. Sama kayak orang yang bertobat, dia tahu kalau dia ini, oh, saya salah nih. Nah, ketika dia nggak salah, dia akan berusaha karena benar. Makanya kalau ada salah itu salah, ada yang belum bertobat, gitu. Nah terus tadi sampai di hilir tuh, di pelan-pelan, step by step, ditunggu sabar banget dengan mesin. Sampai ada celahnya kan, sampai bapaknya cepat nih, istrinya digoda. Dia jadi hubungan berat nggak mau, hubungan inti mau makin jari kan, makin alasannya masih kuat, benar segini. Nah itu yang bikin jadi eksekusi itu, dibikin digoda itu. Suaminya itu nggak kuat, nggak mau ini. Istrinya nih di setannya dia bersekutu dengan jin cewek nih. Akhirnya jin ceweknya begitu, ceweknya nggak mau dijin badan, kalau marah-marah ya kan. Banyak. Saya kemarin diundang untuk ruqyah istrinya, Pak, istri saya dulu Nasrani, sekarang masuk Islam, sekarang selimah dulu. Kalau saya ruqyah, pameran, bohong Pak, saya ruqyah. Yang kena bukan istrinya, suaminya Pak. Suaminya mana kena? Siapa namamu? Jangan. Nama itu ya. Kamu namanya apa? Yusuf.
Ustaz? Saya jelasin. Ya. Kamu, saya ada nama. Mau? Saya kamu Nabi Yunus ya? Ya gitu, itu dia. Ya, kayak begitu, ya. Jadi kita belum bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau kesalahan. Belum bertobat, jangan lama-lama dalam tumbangan kemaksiatan. Buru-buru pindah, udah pindah gitu. Kayak ada tadi aku bilang dengan satu lagi kayak naik cium lagi yang pindah, nggak lama-lama kan, tapi di situ aja, habis pindah gitu. Ya, ada lagi yang lain. Jadi di lingkungan kita di saat malam ada dua jin atau sihir itu datang ke ustaz atau kiai, dan kalau kiai atau ustaz itu dikasih air, disuruh minumin, terus atau enggak dikasih lirik-lirik tertentu mau dilakukan. Kalau kasih air ada, saya ada lupa hadisnya, ya. Itu boleh menggunakan air kayak air zam-zam, ya. Air zam-zam itu ada apa ya? Ada kan bagiannya mintalah, pokoknya yang punya hajat punya janjian dah. Air itu sesuai dengan apa yang didoain pemiliknya kan gitu. Kalau kita minta ini sembuh, itu dari situ. Tetapi kalau doa-doanya bacanya itu kurang ya. Tapi kalau baca Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim ya kita pede aja nggak masalah. Meskipun ulama-ulama di antara ulama Saudi ada yang memisahkan, tapi banyak yang membolehkan. Saya nggak mau kita terus itu, saya cenderung memilih pendapat yang membolehkan. Tapi bagi yang enggak, no problem. Banyak kok, saya perkiraan lain, tempat doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis waladhdallin. Amin. Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalah anak yuk. Rasulullah kan gitu kan? Itu dia juga banyak kok. Kalau anak beranggapan bahwa dia ini bid'ah, ya enggak apa-apa. Tapi yang lain. Pakai yang lain. Saya akan tadi doa kepada mungkin kan kita lakukan selama nasrik. Ada lain? Yang apa ya? Yang apa ya? Assalamualaikum. Kalau yang meruqyah atau yang diruqyah? Yang diruqyah bebas. Yang diruqyah bebas. Anak kecil, anak belum lahir nih. Baik, ibu masih sakit udah buka dulu apa keluar, ini saya pakai air. Ya diruqyah aja, nggak masalah. Diruqyah, bahkan ingat dunia pakai surat jalan ya, digoreng-goreng ke air, diminumin, yang modal tuh, alhamdulillah. Ya, itu belum keluar, udah keluar pakai teknik, ya dikasih korma, ya doain anak setelah doanya juga nggak masalah, ya. Nah, mau gimana Pak? Kalau pertanyaannya gini, Pak Ustaz, kalau anak saya umur 5 tahun, 4 tahun, balita dah 7 tahun, celah. Dia sehat, tapi mau ikut ruqyah, boleh nggak? Karena keluarganya ibunya sakit, kena santet, boleh nggak hadir? Nah ini kalau saya bilang jangan hadir. Kalau saya bilang jangan hadir, meskipun saya belum dengar kata Pak Ustaz umumnya. Tapi kalau saya panas, kadang-kadang panas, fitnahnya jin itu gitu loh, fitnahnya jin aku bilang lagi gitu. Makanya kalau mau nanti hubungin jin dulu, alhamdulillah bisa di kalau apa anak selanjutnya, yupin tangan, baru itu kepada anaknya. Atau apa tadi itu yang pertama ibu syaitan yang orang ibu aja anak, terus itu doain ke anaknya. Nanti ibu-ibu bapak kalau ada uang 5.000 pergi ke toko asuhan beli deh, kunjungan ruqyah itu 5.000 kecil bukunya. Ini banget hebat. Bisa apa itu? Jadi ya, kalau untuk meruqyah anak kecil nggak ada batas umur. Tapi kalau bagaimana kalau anak kecil ikut meruqyah, artinya dia ikut hadir ruqyah. Kalau saya di salatnya nggak usah, meskipun nggak ada yang larang. Tapi pengalaman saya nggak usah, panas, ada panas. Ya. Jelas?
Enggak, maksudnya dia kan ada wajib apa enggak? Oh, ya udah rugi aja. Tapi nggak ada pendamping. Iya nggak ada, ya coba dibiarkan itu malah berefek. Nah, soalnya ayahnya dengar katanya takut kena gangguan mental soalnya. Loh, rukiah itu malah muatan mental. Penelitian yang itu orang yang dia nggak pernah bahasa, nggak pernah Al-Quran, orang stres semua nih, saya lagi matanya berburu udah stres semua, dikumpulin, didengerin, ya. Yang satu pakai bahasa Arab, ya, cuma Al-Quran, yang satu lagi bahasa Al-Quran. Dan tingkat ketenangan itu bisa 70% Al-Quran. Kalau yang bahasa Arab 80%. Al-Quran itu menguatkan jiwa. Wanita jiwa dalam Al-Quran bahwa sifat. Dan kami butuh Al-Quran sebagai obat, ya, sebagai obat. Jadi Al-Quran sebagai obat jiwa. Coba, berapa banyak semuanya? Saya coba baca kata doang. Kira-kira obat jiwa nggak banyak saya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Mana bikin mau bikin stres. Upload itu bikin orang lucu, orang yang ada hatinya pulang-pulang radio aja lagi stasiun motor, aduh, sembunyi banget tuh, ya kan? Pulang-pulang dari roja dengerin Al-Quran di sana nih, mantap banget. Pulang-pulang kita kerja di sini baca Quran, mantap banget. Itu Al-Quran hebat. Ya nggak bikin kami, malah bikin ringan. Lalu salah. Saya pertama kali mengisi materi Kiai Ustaz. Saya lihat dari survei itu sudah beberapa kita mengenai kontak untuk sakit itu apakah dirasakan bersama ibunya jasad atau dia nggak sakit. Bapak pernah stres nggak? Begitu. Kesel, ya ternyata kayak gitu. Nggak, jiwanya berontak. Ya, jiwanya berontak. Orang yang serupa itu tahu dia keadaan, dia tahu, dia berontak aja. Jiwanya berontak itu, jiwanya yang nggak demen. Bapak pernah kan ingin bermaksiat, cuma diceramain dengan Ustaz, jangan mungkin diceramain sama teman. Ih, apa sih ini? Iya sih, gue tahu diam kayak begitu. Kita mau bermaksiat nih, udah eksekusi nih, udah mentok kan yang maksudnya. Ini saja teman-teman, jangan lo judi, jangan lo lagi. Apa sih lo kayak begitu, lakukan. Cuman dia tempatnya dibilang ya udah lagi, gitu. Nah yang kecil kayak begitu, mau maksiat, dinasihatin. Kayak gitu. soal itu kira-kira ada perbedaan yang jauh nggak? Pasti ada. Dia ada yang langsung, ada yang kayak malah orang gila dulunya. Saya lihatin apa di sini. Saya lihatin. Seolah siapa gitu, padahal ketemu seminggu. Gitu. Ya gitu. Ada juga yang step. Lemas tuh dia lemas gini ya, makannya banyak, ya, istirahat banyak. Nah, itu loh, kalau makannya banyak kan dia artinya energi banyak kan, artinya mulai ke otak. Nah, otak mensupport untuk kerja lagi. Ada yang juga bersungguh-sungguh di rumah ya. Sampai saya pasien yang ada yang cewek yang menggunakan kopaku, menggunakannya ini. Ada akhwat sudah setahun belum juga sembuh. Terus bilang akhwat yang mah gitu.
terus bilang mau ya gitu ya enggak itu punya Allah sembuhin Nabi akhir kan bertahun-tahun sembuh. Jadi enggak itu yang penting takwanya takut sama Allah yang penting. Mau mati di dalam kehidupan sih yang penting takut sama Allah nggak masalah gitu. Ini dulu bapak ya yang sedang sakit ya mau keadaannya sentuh karena aku juga nggak masalah yang penting takut sama Allah benar ya. Mau sampai apa kayak gimana? Yang penting itu kesembuhan dari Allah, bukan hanya kita. Ya, ada sampai sekarang dulu ada banyak kan. Yang penting kan Allah mau uji gitu. Ya. Innallaha yabtali abdahu bisakom. Sebenarnya Allah menguji hambanya dengan sakit. Hatta yukafiru anhu sampai dia keluar dari dia berjalan dengan keadaan bersih sampai dia berjalan dengan keadaan bersih saya dia bersih. Jadi dosa itu membersihkan kita. Dosa itu membersihkan kita. Maka asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Terus apa? Ya punya sudah Allah mengampuni lagi. Sesungguhnya gini. Musibah yang mengenai kita itu disebabkan oleh dosa kita, disebabkan oleh karya tangan kita, dan Allah memaafkan dosa kita lebih lagi. Ibu-ibu bapak ada di sini ini kan rahmat Allah, karena Allah ampuni kita. Kalau Allah nggak ampuni kita, buru-buru duduk sini. Hadis Nabi, wa mahtalaju irqun wala ainun illa bidzambi. Tidaklah urat berhenti duduk gitu, terus mata berhenti juga duduk gitu, ya kecuali dengan dosa kita, ya. Bahwa yang Allahu anhu aksa dan yang Allah tahan lagi dari itu lebih baik lagi. Artinya kalau Allah nggak tahan, Allah mengasih kita itu untuk gitu. Jadi kalau kedutaan segini enggak dosa, ya ada duduk itu dosa itu karena dosa bukan rezeki, karena jatuh itu karena dosa bukan karena rezeki. Dan yang Allah tahan lagi dari itu lebih baik lagi itu harus diwajibkan oleh hakim disebutkan dalam Sahih Al-Jami' Syekh Al-Albani. Nah itu karena dosa kita jadi bisa begini nih karena Allah ampunin. Kalau nggak ampun kita nih ada yang datang mari sakit semua kalau dosa banyak dosanya banyak. Ya, sudah kali ya, cukup ya. Ada materi lagi nanti sebenarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda yang sudah menyampaikan materi tentang ruqyah tadi ya. Dan insyaallah saat ini kita langsung masuki praktek ruqyah. Dan saya akan langsung dipandu oleh Syekh Muhammad Hafiz untuk mempersiapkan waktu dan berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk makanan atau minuman mungkin bisa diberikan dahulu karena kita akan melakukan praktek ruqyah. Yang belum berdua